Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pengajian ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Furqan ayat nomor 10, ayat nomor 27 dan ayat nomor 28, maaf, 28. Maka kami persilakan saudara Hafid untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi in sha'a ja'ala laka khairan min dalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan 3 ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan menurut i'rabnya dan menurut artinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusuron. Saya artikan dulu. Tabaraka ini salah satu nama daripada Allah, Maha Suci Dia Allah. Yang mana alladzi ini isim mausul. Ya, ingat, ini isim mausul. Ini syartiyah. Maha Suci Allah yang mana jika Allah itu menghendaki, ya, sa'a ini fi'il mati, ja'ala, Allah menjadikan kebaikan buat kamu. Min dalika, dari sedemikian itu lebih baik, ya. Jannatin, ini surga yang mana air sungai itu mengalir di bawahnya. Wa yaj'al laka qusuron, dia Allah akan menjadikan, membuat, ya, memberikan suatu kebaikan tadi itu istana buat kamu. Jadi sekarang saya i'rabi menurut kedudukan kalimat itu. Alladzi ini isim mausul, bisa menjadi mubtada dia. Ini syartiyah, bila gandeng kepada fi'il mati, ya, ini harus memerlukan jawab. Jawabnya apa? Ini wayaj'al, bisa, bila dibaca wayaj'al ini sebagai jawab daripada ini i'rabnya seperti ini, dalilnya itu, ya. Jika Allah itu menghendaki, ya, Allah akan menjadikan kebaikan buat kamu min dalika, lebih baik daripada itu, ya.
yaitu jannatin itu surga. Jannatin ini sebagai badal daripada khairon, lebih baik. Nah, gitu. Ya, jadi jannatin ini Allah akan menjadikan yang lebih baik daripada itu, yaitu surga. Yang mana surga itu ada air, sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi, dan ya ini jawab daripada syarat tadi itu, insya aja Allah. Ayat al, kalau dibaca sukun, ayat al kan majzum, dia fi'il mudhari' majzum. Ya. Ini sebetulnya dalil yang menunjukkan bila syarat ini gandeng dengan fi'il madi boleh dijawab dengan fi'il mudhari' majzum, karena ini syarat, ada huruf syaratnya. Nah, jadi bila dibaca wayat alu, nah ini di dalam tafsir Fathul Qadir dibaca wayat alu. Nah, ini menunjukkan kalimat awal. Ya, jadi in tetap syarat tapi jawabnya makhluk. Nah, ini kalau di tafsir Fathul, di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ini bacaannya ini wayat alu. Nah, gitu. Jadi dia kalimat pertama kali, awal kalimat. Jadi Allah menjadikan istana buat kamu. Dan kusuron otomatis sebagai maf'ulun di itu. Jadi Allah itu kan ayat sebelumnya itu kan mengatakan bahwa kenapa Rasulullah itu tidak diberi, tidak bersama-sama malaikat untuk memberi peringatan. Ah, ini jawabannya. Ayat nomor 10 itu. Jadi nanti Rasulullah itu bila mau pada waktu itu di dunia ya, akan diberikan istana. Nah, itu. Yang mana istana itu sungainya mengalir di bawahnya. Ini yang surat Al-Furqan ayat nomor 10. Sekarang surat Al-Furqan ayat 27 saya bacakan. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ya ma'ar rasuli sabilan. Nah, wau ini litartib aja ya. Nah, yauma ini ada fi'il amr yang dibuang, yaitu udkur, ingatlah. Nah, gitu. Pada hari itu. Jadi yauma ini dorof ya, dorof, tapi fi'il menasabkan yauma ini ya, karena ada fi'il amr yang dibuang, fi'il yang dibuang yaitu udkur yauma. Makanya ini dorof dibaca fathah ini karena ada fi'il yang dibuang, fi'il amr, udkur, ingatlah pada hari itu ya. Ya'ud dolimu, orang-orang dolim itu menggigit ya kedua tangannya ala yadai. Yadai ini menunjukkan dua itu. Nah, ya ini ya. Yadai kedua tangannya. Jadi pada waktu itu nanti di yaumul akhir, di kiamat lah, itu orang-orang yang berbuat dolim itu menghadapi hari-hari yang penuh perhitungan itu, dia menggigit kedua tangannya. Yaqulu, dia sambil berkata dia, lah inilah menempati tempatnya halun daripada kedua ini ayat kalimat ini. Yaqulu, maka orang-orang dolim itu berkata, nah,
Jadi semua ini kalimat ini dihalun dalam keadaan ya, dijelaskan dengan kataan yakulu. Sebetulnya ini kan domirnya huwa, tapi karena ini sesuai dengan orang-orang dolim kan mufrad ini ya. Dia mengatakan, jadi orang dolim itu nanti mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan. Nah, ini awas ini. Merupakan suatu selisih pendapat ya, di dalam tafsir Fathul Qadir. Ya di sini kalau menurut Fathul Qadir, di kitab Fathul Qadir yang saya baca, ini ya di sini harfun nida. Nah, ini harfun nida kalau di Fathul Qadir ya. Nah, ya laitani ya ini harfun nida ya. Nah, harfun nida itu memerlukan panggilan, munadanya mana? Nah, kan di ayat ini langsung ya laitani, kan tidak ada munadanya dia. Ini kalau ditulis di Fathul Qadir ya kaumu, nah inilah munadanya. Ya kaumu, munada mufrad dia. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ini artinya saya artikan, ya kaumku, aduhai ya, saya sekiranya saya itu dulu mengambil jalan beserta Allah atau beserta Rasulnya. Nah gitu. Jadi orang-orang yang berbuat zalim tadi itu mengatakan ya kaumku, ya kaumku, ya laitani. Nah, ini kalau di Fathul Qadir ada munada mudhofnya ini, kaum ini. Nah, ya kaumu, hai kaumku, seandainya saya dulu mengambil jalan beserta Rasulullah. Nah, itu ya. Nih, awas ini silang pendapat taruhlah gitu. Kalau di Fathul Qadir ya, saya baca kitabnya di Fathul Qadir seperti ini. Nah, sekarang kalau menurut tata bahasanya yang terdapat di dalam Jami'ud Durus Arabiyati ya, juz 3 nomor halamannya 263, dikatakan dia ini iya di sini harfut tanbih, peringatan dia. Nah, sebetulnya iya ini juga harfun nida, tapi kalau terdapat di dalam Jami'ud Durus ini kan tidak ada harfun nidanya apa munadanya. Maka dikasih contoh oleh Mustafa Al-Ghulaya ini di dalam surat Yasin. Saya baca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila udkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamuna. Nah, surat Yasin ayat nomor 26 ya, dikatakan masuklah kamu dalam surga, dimasukkan udkhulu, masuklah kamu ke dalam surga ya. Dia berkata di dalam waktu itu ya laita qaumi ya'lamuna. Lah ya di sini ya harfun tanbih. Kan sama ini ya, laita ini sama. Laita. Nah, seandainya kaumku mengetahuinya, nah gitu, maka dia tuh dimasukkan
awas ya. Nah, ya di sini ini yang bikin kita ini harus hati-hati. Ya di sini pada huruf A surat Al-Furqan ayat 27. Ini kalau menurut di kitab Jami'ud Durus, yaknya ini sebagai ya harful tanbih. Jami'ud Durus. Kalau di Jami'ud di Fathul Qadir, ya di sini sebagai harfun nida. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini. Karena saya membaca di Fathul Qadir, ya laitani, nah, kan ini tulisannya di batas. Ini menunjukkan iya-nya di sini harfun nida. Lah, harfun nida itu kan memerlukan munada. Nah, maka ini munadanya dibuang. Ya kaumu laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan. Ini kalau di Fathul Qadir, ya, yang ditulis oleh Syekh Imam As-Syaukani, ya. Kalau di Jami'ud Durus, iya di sini sebagai harfu tanbih atau peringatan, nah, gitu ya. Ini kasih contoh di dalam Jami'ud Durus surat Yasin ayat nomor 26. Ya, Mas, hati-hati. Nah, Jami'ud Durus ini yang menulis Syekh Al-Imam Mustafa Al-Hulayyaini. Nah, itu kitabnya itu Jami'ud Durus. Kalau di Fathul Qadir yang menulis Syekh Imam As-Syaukani. Ya, awas ya. Ya semua sama sebetulnya. Cuma dari pernyataan atau kedudukan ya-nya sendiri itu yang bikin kita harus hati-hati. Kalau di Fathul Qadir, ya di sini dikatakan harfun nida. Kalau di Jami'ud Durus, yaitu ya-nya ini sebagai harfun tanbih. Nah, apa itu harfun tanbih? Sudah saya jelaskan kemarin itu, yaitu suatu huruf yang menunjukkan peringatan. Ya, sesuai dengan ini. Iya. Seandainya saya dulu ya mengambil, ya, memenuhi, mengikuti, ya boleh, takhoda itu boleh, mengikuti, mengambil jalan beserta Rasulullah, ya tidak akan sebagai orang yang zalim. Ya, itu kalau menurut huruf tanbih. Kalau menurut huruf munad, huruf nida, ya arti ya penyesalan. Hei kamu, mengapa kamu tidak mengambil jalan? Kan hampir sama sebetulnya. Cuma dari ya-nya ini loh yang bikin mempunyai kedua kedudukan, dua ya pendapat. Yang satu mengatakan huruf tanbih, yang satu mengatakan huruf harfun nida. Nah, inilah yang perlu bapak-bapak yang mengikuti pengajian saya ini harap hati-hati, ya. Jangan sekedar ya itu merupakan huruf tanbih atau huruf nida. Jangan orang gitu. Harus kalau mengatakan itu harus punya dalil. Nah, itu jangan. Nah, hati-hati. Ya, ya tu ini sebagai fa'il daripada sama dengan ya. Nun di sini nun wikoya. Nah, laiti nggak boleh, laitai nggak, harus dikasih nun wikoya karena gandeng dengan domir ya mutakallim gitu. Ya, ya ma'a ini dorob saja. Sabilan sebagai maf'ul. Ya, ini surat Al-Furqan 27. Nah, sekarang surat Al-Furqan ayat 28. Ini lagi lebih dipertegas. Tegas kalau ya di sini sebagai
harfu tanbih. Nah, ini dipertegas di sini. Ayat nomor 28 saya bacakan. Ya wailata. Nah ini laitani lam attakhid fulanan kholilan. Nah ini. Nah iya di sinilah menunjukkan harfu tanbih, harfu nida, karena ada dipanggil munadanya jelas ini. Munada wailun, aslinya itu wailun. Ini sigot nakiro mufidah yang bermakna doa, sama dengan itu. Salamun. Salamun alaikum. Ini kalau ini doa untuk kebaikan, ya. Kalau ini doa untuk keburukan, awas itu. Kalau sampai ingat ayat yang mengatakan, kalau tidak salah di surat Al-Ma'un, wailun lil musallin, nah, kan ada itu ya. Wailun lil musallina. Nah ini kalau wailun jangan, karena ini lamnya ini kasro, lam huruf jar ini harus dibaca wailun lil musallin. Ya harus, jangan wailun lil, kan banyak itu ya. Wailun tasjid itu. Nah iya, kan ini tanwin ini. Nah ini huruf kasro, lamnya ini huruf jar. Wailun lil mutaffifin, salah itu. Harus dibaca wailun lil mutaffifin, kan ada surat ini. Iya sering tuh baca gitu. Ya harus dibaca wailun lil musallin. Nah, kecuali kalau ini lamnya fathah, ada alifnya. Nah, gitu. Wailun, nah ini boleh. Ya. Awas, ini banyak ini. Harus dibaca wailun lil musallin, harus dibaca itu. Jangan wailun lil, salah lah. Karena ini lam yang kedua ini, yang pertama ini kan huruf ada harokatnya, kecuali tidak ada harokatnya. Wailul, nah gitu. Ini pembenaran kalau menurut ini. Nah, seperti ini. Wailal, ya wailah. Nah karena ini idhofah. Nah, munada ini. Munada mudhof. Nah ini tadi. Wailanta. Nah, ya. Nah ini mudhofnya di sini. Nah, sama dengan ya Rasulullah. Ya gitu ya Rasulullah. Nah ini berarti munada mudhofnya itu di sini. Dua, satu kalimat wailah. Dan dia harus dibaca nasab ini karena idhofah dengan ta ini. Gitu ya, ya mutakalim iya ya wailata. Nah, iya yang mutakalim ini harus. Jadi ini jelas tidak dia, karena dibaca fathah wail, asalnya wailun. Kalau dikasih iya, nah ini harus dibaca fathah wailah. Nah, idhofahnya kemana dia? Nah, karena ini ya wailata. Ya, ini kalimat
sifat wailun itu nakiro mufidah bisa menjadi mubtada. Ya, apa itu nakiro mufidah? Yaitu suatu isim nakiro yang beridhofah, ya, karena ini dimakna celaka, doa, ya, celaka. Nah, hakikaku laitani seandainya aku, lam ini nafi, at-takhid ini fi'il mudhari' majzum karena ada lam ini, ya, fulanan kholilan, ya, celaka buat aku seandainya, ya, aku, ya, tidak mengambil fulan sebagai teman akrab. Nah, itu. Ini nanti semuanya ini, ya, dari ayat 27-28 ini terjadi pada yaumul qiyamah, ya, di padang pasir apa padang maksar itu, ya, gitu. Wah, ini sekali lagi saya sebutkan seperti ini biar orang-orang yang sering menasihati dengan pakai ayat-ayat Al-Quran, ya, itu harus hati-hati, harus mengenal itu, mengetahui apa itu harfun nida, apa itu harfun tanbih. Nah, betulnya harfun tanbih itu ya harfun nida, cuma melihat kedudukan kalimatnya sebelumnya sesudahnya, yaitu, ya, ini kalau di sini, kalau di surat Yasin itu jelas, ya, ya laita qaumi, ya, kalau di surat Al-Qadir kan ya qaumu laitani. Nah, ini sama dengan ini. Kalau ini munada mudhofnya, kalau di sini tidak ada munada mudhofnya, langsung munada mufrad. Ya, pengajian hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan saya punya pengajian ini mendapatkan perhatian bagi orang-orang yang sering mengikuti saya punya pengajian ini. Maka saya sebutkan hari ini masalah harfun nida dan harfu tanbih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.